Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ala kulli halin wa ni'matin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji dan puji hanya milik Allah, pemilik langit dan bumi. Perkenalkan, saya Hafiz Nurfalah dari program studi Manajemen Dakwah kelas 1A dengan NIM 12513200002. Oke, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai sosiologi. Di sini saya akan memilih tema di antara tema-tema dari pertemuan pembelajaran mata kuliah ini. Saya memilih tema yakni mobilitas sosial. Mobilitas sosial terbagi menjadi beberapa macam. Untuk lebih jelasnya, kita bahas terlebih dahulu dari pengertian mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah perpindahan individu atau suatu kelompok dari status kedudukan sosial yang satu ke status kedudukan sosial yang lebih tinggi atau sederajat. Nah, menurut Sujono Sukanto, mobilitas sosial adalah perpindahan individu dari status kehidupan sosial secara vertikal maupun horizontal. Nah, dari sini juga kita sudah dapat menyimpulkan bahwa mobilitas sosial terbagi menjadi dua, yakni mobilitas sosial vertikal ke atas dan ke bawah, serta mobilitas sosial horizontal. Nah, mobilitas sosial vertikal ke atas atau upward, dan mobilitas sosial ke bawah atau downward merupakan suatu perpindahan kelas di mana seseorang menjadi lebih tinggi kedudukannya dan seorang dapat menjadi lebih rendah kedudukannya. Dan mobilitas sosial horizontal, di sini seseorang tidak mengalami perpindahan kedudukan tinggi atau rendah, melainkan sejajar. Nah, terus bagaimana cara untuk melakukan mobilitas sosial yang tepat? Nah, jadi ada 4 macam cara untuk seseorang dapat melakukan perpindahan status mobilitas sosial vertikal. Tentunya vertikal ke atas. Nah, di sini 4 cara tersebut diantaranya adalah yang pertama melalui keturunan. Orang yang memiliki keturunan tinggi, orang yang memiliki keturunan yang bagus, keturunan presiden, maka anaknya akan terpandang di masyarakat. Yang kedua, harta, faktor harta. Orang yang memiliki harta yang mapan akan dipandang baik oleh masyarakat. Yang ketiga, kekuasaan. Tentu saja hal ini tidak mungkin dapat dipungkiri. Kekuasaan umumnya dapat menyebabkan seorang menjadi naik status kedudukan sosialnya di masyarakat. Mereka akan segan dan menghormati. Dan yang keempat adalah melalui cara pendidikan. Kita memang sulit untuk mendapatkan 3 hal tadi, namun kita semua dapat memperoleh mobilitas sosial vertikal ke atas dengan cara yang keempat ini, melalui pendidikan. Nah, di sini saya akan mengambil contoh kasus nyata dari kehidupan 2 tokoh, yakni Bapak Khairul Tanjung dan Jack Ma. Khairul Tanjung, seperti yang kita ketahui, merupakan pendiri dari Citico atau Khairul Tanjung Corporation. Di sana itu mewadahi berbagai lembaga. Di antaranya ada lembaga penyiaran seperti Trans 7, Trans TV, ada lembaga perbankan juga seperti Bank Mega dan Bank Mega Syariah, serta ada lembaga pemasaran seperti Transmart dan lain-lainnya. Nah, beliau mendapatkan hal ini tidak serta-merta mudah begitu saja, tapi beliau jalani melalui pendidikan yang ditempuh olehnya. Melalui bukunya Khairul Tanjung Si Anak Singkong,
Nah, kita dapat mengetahui bahwa latar belakang Khairul Tanjung adalah seorang anak petani, di mana kedudukan sosial di masyarakatnya itu rendah. Tapi dia dapat mengubah semuanya itu, menaikkan derajat dan statusnya menuju lebih tinggi dengan jalan pendidikan. Begitu juga Jack Ma, seorang tokoh pendiri Alibaba, sebuah e-commerce terbesar di Tiongkok. Beliau merupakan seorang anak dari pemusik tradisional, tapi dia punya keinginan yang kuat untuk menguasai bahasa Inggris. Kenapa? Karena dia tahu melalui bahasa Inggris dia dapat berhubungan dengan orang-orang di luar Cina, memperoleh relasi yang lebih jauh dan luas. Oleh karena itu dia menempuh pendidikannya S1 dengan studi bahasa Inggris. Namun melalui studi ini dia tidak mendapatkan pekerjaan sebagai guru bahasa Inggris, tetapi dia menjadi salah satu penemu e-commerce yang menyebabkan terbentuknya perdagangan online. Nah, dari kedua contoh ini dapat kita simpulkan bahwa seseorang yang memiliki latar belakang keluarga yang jauh di bawah dapat naik ke atas bukan karena hal harta, kekuasaan, maupun keturunan, tapi semua itu dapat dirubah melalui jalur pendidikan. Kesimpulan dari video kali ini, saya akan mengutip perkataan dari Dewi Sartika, seorang tokoh pejuang perempuan. Beliau memaparkan bahwa hanya dengan pendidikan kita dapat menjadi suatu bangsa. Begitu juga Insinyur Soekarno, berikanlah aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Mari kawan-kawan, kita bersama memperjuangkan negara ini, memajukan negara ini melalui pendidikan yang berkualitas dan menjunjung tinggi semangat belajar. Bukan hanya di masa muda, tetapi hingga masa tua dan hingga kita sukses pada jalur kita masing-masing. Sekian video yang dapat saya sampaikan mengenai mobilitas sosial. Semoga dapat ditarik kesimpulan dan manfaat oleh kita semua. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.